Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Susunya asal susunya sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Bang Habibur Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Hasan Nasbi telah mengonfirmasikan bahwa dirinya mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, bahwa Hasan mundur pada Senin 21 April 2025. Surat pengunduran dirinya sudah ia tanda tangani oleh Hasan sendiri. Dan ada yang datang dengan senyum, ada yang datang dengan biasa-biasa saja. Itu di luar kendali saya. Bagian saya adalah mendengarkan apa yang dikatakan, mengecek validitasnya, lalu menyampaikan langkah koreksi bila ada yang harus diperbaiki. Tapi tidak fokus pada cara. Jangan fokus pada cara. Kita seringkali terlalu memperhatikan cara, perhatikan substansinya. Caranya beda-beda, kita nggak bisa kendalikan. Bayangkan, sebagai contoh, seorang ibu yang dia dalam himpitan hutang yang begitu banyak, suaminya menganggur, contoh nih, kemudian anak-anaknya mendapatkan tagihan sekolah yang begitu banyak, lalu dia terima tagihan pajak dari pemerintah yang angkanya salah. Harusnya misalnya pajaknya 200.000, dia ditagihnya 2 juta, kebanyakan 01. Bisa nggak kejadian gitu? Bisa. Dalam keadaan penuh tekanan, dia datang ke kantor pemerintah itu dengan ekspresi yang, karena dia punya beban nih, bukan karena sekedar nolnya di situ, karena sebelum itu dia punya. Kita jangan fokus pada itu. Kita tanya, Bu, ini harusnya 200.000, saya ditagih 2 juta. Jangan karena cara menyampaikannya itu keras, kemudian saya nggak mau bantu karena ibu ngomongnya nggak sopan, karena ibu ngomongnya kasar. Nggak usah. Itu adalah urusan dia, urusan kita substan begitu. Dengan begitu kita nggak pernah sakit hati. Saya tugas di Jakarta, ampun, segala macam kritik itu ada. Dari mulai yang fakta, fiksi, fitnah. 3F itu ada semua di situ. Tapi saya tidak peduli pada cara, saya lihatnya pada substansi. Dengan begitu kita dingin dan tenang. Jadi menurut pendapat saya, acara-acara seperti itu biasa saja. Dan itu acara di televisi sebagai hiburan, entertainment. Nah, itu jawaban rileksnya. Sekarang jawaban resmi, jawaban konteksnya nih. Disebut demokrasi bila minimal ada 3 hal. Boleh ditulis nih. 1, adanya kebebasan berbicara. Ada. 2, adanya bolehnya oposisi. 3, ada pembagian kekuasaan. Tuh kalau 3 itu ada, berarti itu minimal demokrasi ada. Kalau kebebasan berbicara itu hilang, berarti demokrasinya hilang. Gitu ya. Pada sesi sebelumnya Pak disebutkan, saya mengenai meritokrasi, yaitu melibatkan orang sesuai kompetensinya. Dan di sesi sebelumnya disebutkan bahwa sistem yang ada sekarang menunjukkan bahwa alokasi bidang itu belum secara maksimal diisi dengan orang yang kompeten. Nah, melihat situasi ini, menurut saya situasi seperti itu membuat generasi muda yang sekarang ini menjadi tidak maksimal atau sama-sama ketika berusaha untuk menjadi kompeten di bidang yang jadi nanti tadinya. Misalnya gimana? Misalnya saya jadi diplomat, namun misalnya saya jadi diplomat, namun misalnya yang jadi metodologinya bukan dari yang memang kompeten atau memang melalui pendidikan diplomat, misalnya seperti itu. Nah, yang menunjukkan yang tadi, akhirnya generasi sekarang ini mungkin bisa berpikir kayak sudah untuk apa berusaha kepada yang nanti. Kita harus sendiri oleh orang-orang yang ditetapkan oleh grup yang memiliki kekuasaan, namun mereka menempatkannya oleh temannya, misalnya, bukan orang yang berada di bidangnya. Nah, intinya Pak, menurut Bapak, apa optimisme yang bisa generasi muda ini berperan teguh untuk kita ini tetap memiliki keinginan untuk menciptakan narasi-narasi yang lebih baik dari itu. Good. Namanya sekali lagi? Nama saya Hassan. Panggil
Panggilan? Hasya. Hasya. Pertanyaan kedua itu sederhananya gini. Pak, saya udah belajar, sudah menguasai bidang, tapi nggak bisa dapat kesempatan karena kesempatan dikasih kepada orang yang punya hubungan dan lain-lain. Itu bahasa rasanya gini, kompetensi kalah dengan koneksi. Anda punya kompetensi kalah dengan yang punya koneksi. Adil nggak tuh? Nggak ada. Itu yang saya istilahkan dulu ordal namanya. Orang dalam. Republik ini tidak akan maju apabila tidak memberikan prinsip meritokrasi dalam semua urusan. Meritokrasi. Apa meritokrasi itu? Sebuah sistem yang mengandalkan kepada prestasi sebagai dasar untuk melakukan promosi. Promosi itu artinya diberikan kesempatan lebih tinggi berdasarkan prestasi. Tapi kalau promosi berdasarkan koneksi, maka kita tidak akan mengalami kemajuan. Ini prinsip dasar. Bagaimana reaksi menurut saya? Nomor satu, teman-teman semua, andalkan kesempatan untuk pengembangan diri. Lakukan saja. Nanti kalau Anda ketemu situasi kalah oleh orang dalam, cari kesempatan lagi. Cari kesempatan lagi. Jangan pernah berhenti. Karena saya yakin di masa depan yang namanya meritokrasi itu akan menjadi sebuah kewajaran. Tidak bisa lagi pakai koneksi. Di masa yang akan datang, tidak bisa lagi. Kenapa? Ada yang disebut sebagai transparansi. Hari ini masih ada kombinasi antara kompetensi, prestasi dikombinasikan dengan koneksi. Kita masih menemukan kenyataan itu. Tapi saya yakin di masa yang akan datang, porsi prestasi makin hari akan makin lebih besar dalam menentukan orang. Saya beri contoh. Kalau perusahaan mau maju, dia mau merekrut ponakannya teman, atau mau rekrut orang berprestasi. Pasti dia akan bilang orang yang makin hari makin ke sana. Cuman perlu waktu. Anda bilang tadi mau jadi diplomat. Salah satu kementerian yang rekrutmennya berdasarkan prestasi adalah Kementerian Luar Negeri. Mau jadi diplomat. Banyak kejadian, anaknya pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri daftar mau jadi diplomat dan tidak lulus. Aneh bukan? Harusnya biasa-biasa saja, tapi di tempat yang udah terlanjur terbiasa dengan ordal, peristiwa itu menjadi mengejutkan. Bisa ya, anaknya pejabat tinggi puncak-puncak di kementerian, daftar jadi diplomat dan tidak diterima. Menurut saya ini kabar baik sekali. Kita perlu lebih banyak lagi yang seperti ini. Bukan lebih banyak kalah, lebih banyak yang menggunakan prinsip meritokrasi. Jadi buat teman-teman semua sini, yuk kembangkan kompetensi. Jangan sekedar kekerabatan atau koneksi. Itu ya pertanyaan kedua. Pertama, sebelumnya nama saya Faris dari Samira. Panggilannya? Faris. Saya dari SMA di tempat teman. Ada hal yang saya ingin pertanyakan Pak, terkait pemimpin. Tadi kan Pak Anies sudah bilang terkait pemimpin adalah pemimpin itu bisa terbentuk kalau misalkan dia itu memiliki follower. Dan bagaimana ketika pemimpin melakukan suatu kesalahan yang membuat sebuah follower itu tidak memiliki kepercayaan kembali pada pemimpin tersebut, bagaimana pemimpin tersebut bisa pulih dari kesalahannya tersebut dan mengembalikan kepercayaan kembali dari follower tersebut. Ini saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fales nih. Bagaimana bila pemimpin itu salah terus ditinggalkan oleh anak buahnya? Nomor satu, kalau salah, teman-teman, maka lakukan koreksi. Bisakah kepercayaan dikembalikan? Bisa. Kepercayaan itu bisa dikembalikan, tapi harus ada langkah korek, mengakui kekeliruan, lalu melakukan langkah-langkah korektif, terlihat, terbukti, insya Allah nanti kepercayaan akan bisa dikembalikan. Itu bisa. Tapi juga saya mau usul teman-teman, jangan sampai kita ini menginginkan harus sama 100%. Kalau pemimpin dan anak buahnya ada perbedaan sedikit aja, tinggalin. Ini repot. Nih, ketua OSIS, ketua MPK. Mungkin tidak kita 100% setuju dengan keputusannya. Kadang-kadang kita setuju 80%, tidak setuju 20%. Tapi yang dibicarakan yang mana? Yang 20%. Kita seringkali lebih membicarakan perbedaan daripada persamaan. Dan ini masalahnya orang baik. Orang baik itu menuntut 100, seakan-akan tuntutannya harus sama semuanya. Kalau ada sedikit perbedaan, kita nggak sejalan lagi. Sementara orang tidak baik, samanya cuma 20%.
akur terus, bareng-bareng terus. Pada 80% mereka ada perbedaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Teman-teman, jaga itu. Bagi kita yang menjadi pengikut, kalau melihat pemimpin salah, tegur, cek, ini salahnya memang fatal atau tidak, sebelum memutuskan untuk meninggalkan. Karena kalau tidak, teman-teman, kita nanti akan ketemu dengan situasi mengharapkan pemimpin yang tidak bisa salah. Mungkin nggak ada pemimpin yang nggak bisa salah? Nggak mungkin. Nanti Anda akan tinggalin semua orang itu. Karena melakukan tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Tinggal kita menakar seberapa besar salahnya. Bagi pemimpin, bisa nggak diperbaiki? Bisa, asal dia mengakui kekeliruan dan melakukan gitu ya jawabnya. Oke, makasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurhani dari SMA Negeri Kota Depok. Seperti yang kita tahu semua, terutama di lingkungan saya sendiri, itu terdapat banyak antara disahkannya sesuatu yang mungkin lebih kepada diri teman disahkannya si api ditakutkan, disahkannya di api. Seperti yang kita tahu, api itu memiliki sesuatu lingkungan yang berbeda dengan politik kita, di mana dia hanya berpaku pada perintah dari atasan. Lalu seperti yang kejadian di Orde Lama dan Orde Baru, di mana untuk menghentikan itu semua harus melalui sesuatu yang disebut ekstremisme. Dari Pak Anda sendiri, bagaimana cara kita untuk membalikan sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai demokrasi terpimpin itu menjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang sesuai dengan kita semua, tanpa adanya ekstremisme dan juga tanpa adanya pemenjaraan dan juga pemasangan bagi para oposisi. Terima kasih. Rahel, tadi soal memberikan contoh RUU TNI, kemudian dui fungsi, dan bagaimana kita tidak kembali ke pola demokrasi terpimpin, tapi menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Gini, Rahel. Yang menjadi tantangan utama kemarin itu sebenarnya bukan semata-mata soal isinya, tapi prosesnya. Kita tidak bisa mengatur aspirasi, tapi kita bisa mengatur proses memperdebatkan aspirasi. Okay? Ada orang yang punya aspirasi begini, kami ingin agar dui fungsi kembali. Aspirasi itu boleh nggak ada? Boleh. Lalu ada yang punya aspirasi, kami tidak ingin ada dui fungsi ABRI. Boleh nggak? Boleh. Sebagai aspirasi, boleh. Nah, prosesnya harus diikuti. Ada perdebatan. Di mana? Di DPR, bisa diikuti oleh rakyat, bisa dipantau rakyat, bisa ikut mendiskusikan, betul tidak? Nah, tapi kalau proses itu tidak ada, maka hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, karena tidak ada pembahasan secara damai untuk aspirasi itu. Jadi, problem utamanya di proses. Kalau proses itu dibuat terbuka, orang bisa berdebat, orang bisa menyampaikan pandangan, maka apapun hasilnya itu adalah keputusan hasil perdebatan. Nah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak keputusan-keputusan politik yang tidak memberikan ruang kepada publik untuk memperdebatkan. Contoh, mau bikin kota baru di Kalimantan Timur, namanya Nusantara, lalu ibu kotanya mau dipindah ke kota baru. Itu keputusan sangat besar, bukan? Adakah perdebatan publik? Ada. Sesudah diputuskan baru berdebat. Karena sesudah diputuskan baru berdebat, jadinya politis. Kalau mengkritik dikatakan anti pemerintah, kalau mendukung dikatakan pro pemerintah. Padahal nggak ada urusannya dengan mendukung dan tidak. Ini menilai ide. Itulah sebabnya kenapa aturan main, lagi-lagi nih saya katakan aturan main dalam demokrasi itu penting untuk diikuti, supaya hasilnya nanti mencerminkan apa yang berkembang di masyarakat. Itu saya termasuk waktu itu katakan, pengambilan keputusan yang prosesnya cacat. Karena prosesnya tidak baik, maka hasilnya pun problematik. Nah, ini juga yang terjadi kemarin. Jadi buat teman-teman, kalau MPK ambil keputusan, maka MPK harus mengikuti tata tertib organik. Ada ADART, bukan? Harus diikuti itu ADART. Lalu kalau sidang, punya nggak tatip sidang? Punya. Tata tertib sidang itu harus diikuti. Kalau itu diikuti, apapun hasilnya harus diterima, betul ya? Tapi kalau tatip sidang tidak diikuti, masalah baru, kan?
Itulah yang menjadi fokus. Ya, saya percaya kalau prosesnya diikuti, maka hasilnya akan baik. Iya, Bu, dari SMA Indonesia. Sebagai pendidik, saya kan juga seorang pendidik gitu ya. Di tengah situasi kondisi Indonesia, ya kita sering banget mendapatkan semacam gambaran-gambaran politik yang minor gitu ya, dalam konteks negatif news yang selalu kita terima. Nah, pertanyaan Pak Anies, bagaimana sih kita menumbuhkan optimisme kepada anak didik kita gitu ya, terkait dengan masa depan Indonesia, bahwa Indonesia punya masa depan politik yang positif nantinya. Oke, itu terima kasih Pak Anies. Bu Win, kabar kita ini diterpa dengan kabar buruk yang bikin pesimis, yang bikin terus gimana cara kita menghadapinya? Ini memang tantangan yang besar karena informasi itu berlomba untuk menjangkau pendengar, dan karena dia berlomba maka cenderung sensasi dominan, dan yang sensasional itu kalau dibandingkan proporsi kabar baik dan kabar buruk, yang lebih sensasional yang mana? Kabar buruk biasanya lebih sensasional. Saya beri contoh yang baru-baru ini kejadian. Seorang dokter berprestasi menyelamatkan ratusan nyawa dibandingkan dengan seorang dokter yang melakukan abuse, mana yang akan jadi berita lebih besar? Contoh nih, dokter yang menyelamatkan nyawa ratusan kalah sama dokter yang melakukan abuse. Betul ya teman-teman? Nah, itu sebabnya kadang-kadang karena sistem berita kita itu kompetisi untuk jumlah pembaca, karena kaitannya dengan iklan, sehingga sensasi sering menonjol. Efeknya kita terpapar dengan begitu banyak kabar yang seringkali tidak baik. Nah, saya ingin buat teman-teman semua di sini, buat para guru, buat kita semua, yuk kita jaga optimisme bangsa kita. Apa jaganya? Dengan cari perspektif yang lain. Kasih perspektif lain. Tapi contoh teman-teman, kita sering mendapatkan perspektif lama. Seperti contoh kita bicara pendidikan, muncul skor PISA kita, terus kita rankingnya rendah, lalu muncul tingkat literasi antar bangsa, kita angkanya rendah lagi. Terus gimana kita bisa optimis ya dengan bangsa kita kalau angka-angka itu pada rendah semua? Jadi saya ingin sampaikan, teman-teman, yuk setiap kali kita melihat kabar begitu, cari sisi lain. Contoh, siswa di Indonesia itu jumlahnya lebih 50 juta siswa. Seluruh siswa di Indonesia. Bu Win, para guru di sini, kita yang pernah di kelas, kita sering menemukan rata-rata kelas itu ada 25% anak yang selalu bisa mandiri. Oke? Ada 25% anak yang selalu harus dibantu. Dan ada 50 yang di tengah itu yang ikut. Betul nggak kira-kira? 25 di ujung, 50 di tengah. Kadang-kadang 20, tapi kira-kira begitu kompetisinya. Kalau 25% saja anak kita itu high achiever dari 50 juta, 25% itu artinya 12,5 juta. Oke, 12,5 juta itu artinya 2,5 kali penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa di Malaysia. Artinya apa? Mungkin saja kita memang kalah di angka-angka itu, tapi kita akan kalahkan mereka dengan jumlah anak Indonesia yang jauh lebih banyak daripada mereka semua. Jadi kita ini ukurannya segede gini gitu. Apa kita nanti akan kalah? Kan angka-angka itu memberikan pesan seakan-akan kita akan kalah di masa depan. Sebentar. Kasih perspektif yang lain. Menurut saya itu satu perspektif. Yang kedua, saya titip pada kita semua, guru, teman-teman semua, berikan pesan-pesan optimisme walaupun kita dalam situasi yang berat. Saya beri contoh, teman-teman ingat kata-kata Bung Karno yang pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Betul ya? Bung Karno itu mengatakan itu di saat Indonesia penduduknya 95% buta huruf. Teman-teman, orang buta huruf itu kira-kira gimana? Diajak perang bisa, dikasih bambu runcing, yuk berani berangkat perang. Diajak untuk pidato bisa, diajak untuk menggerakkan bisa, tapi dikasih selembar kertas suruh tulis nama, bisa nggak? Bisa. Itu buta huruf. 95% buta huruf. Bisa nggak kira-kira kalau dari 10 pemuda itu 9-nya buta huruf menggoncang dunia? Bisa. Tapi Bung Karno nggak mematikan percaya diri bangsanya. Coba kalau Bung Karno bicaranya gini, saudara-saudara semua buta huruf semua, beban buat kita semua. Saudara-saudara itu buat kita merasa gelap masa depan kita. Karena saudara-saudara semua itu buta huruf. Hancur percaya diri kita, betul tidak? Ya, tapi tugas pemimpin mengirimkan pesan yang
Jadi buat kita semua, sering-seringlah mengirimkan pesan yang inspiratif, positif. Ini sebenarnya tugasnya pemimpin. Tugasnya pemimpin itu mengirimkan pesan yang tapi kalau pemimpin nggak mengirimkan pesan yang positif, berat kita. Nah, tanggung jawab kita bukan hanya mengkritik, tapi memberikan pesan yang gitu ya, pemimpin ya. Nama saya Kyle dari SMA Dasar Cirende. Nama saya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, Hasan Asbi ya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Prabowo Subianto mengundurkan diri teman-teman dari jabatannya sebagai CPO ya. Kenapa ini bisa terjadi? Lantaran ya beberapa waktu lalu Hasan Asbi ini membuat keblunderan yang luar biasa dengan mengatakan ya kepala babinya dimasak aja ya. Mungkin teman-teman masih ingat pernyataannya tersebut. Yang berikutnya adalah pertanyaan banyak orang, jadi kapan Gibrannya mundur ya kan? Ini menjadi olok-olokan di media sosial. Sebab apa? Sebab para purnawirawan TNI teman-teman itu mendesak agar Prabowo memecat Gibran atau Gibran itu mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini membuat panas perpolitikan kita saat ini ya. Di sisi lain bagaimana Anies Baswedan yang adalah tokoh nasional yang lebih cocok sebenarnya menjadi wapres. Bagaimana menurut kalian?